SPPS Bemtar Halimah biasanya diadakan setiap bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan ke depan mungkin ada bisa berkembang tidak hanya di bulan Ramadan, tapi mungkin bisa setiap bulan meskipun mungkin hanya sekali. Ya, mudah-mudahan kajian pada siang hari ini nanti akan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita juga bersyukur, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan puasa kita di hari yang ke-11, 10. Ada yang 11. Jadi ada yang 11, ada yang 10. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa dan ibadah-ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kajian Sabtu siang kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sebuah tema Ramadan momentum untuk pembelajaran menuju takwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang merupakan ayat yang paling populer barangkali di bulan ini, karena hampir setiap hari para penceramah di masjid-masjid, di musola-musola selalu menyampaikan ayat ini. Dan mungkin juga sudah banyak diterangkan bagaimana tafsir secara lengkap dari ayat ini. Ya, terkait dengan judul tadi dan terkait dengan tema dan ayat tadi, kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi firman Allah ini menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa, yang akhir dari puasa ini atau tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi takwa. Mungkin kita bertanya-tanya pula, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan puasa ini kemudian dengan mengakhirinya dengan la'allakum tattaqun, sedangkan ibadah yang lain seperti sholat, zakat, haji dan yang lain-lain itu tidak diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Tentu ini perlu dijelaskan secara berunut ya. Maka saya mencoba membangun atau membuat satu logika berpikir, kenapa puasa itu ujung-ujungnya adalah takwa. Padahal puasa itu adalah satu amal, takwa itu satu tujuan. Mungkin perlu ada upaya yang lain bagaimana mengantarkan puasa ini bisa menjadi takwa. Mungkin kalau boleh saya juga mengambil satu logika, kalau misalnya seorang punya niat ingin sampai pada tujuan tertentu, apakah niat ini otomatis akan sampai pada tujuan tertentu? Ya, misalnya kita niat ingin ke Jakarta, apakah kita dengan niat saja bisa akan sampai ke Jakarta? Tentu saja tidak. Ya, tapi harus ada sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita ke Jakarta. Ya, misalnya
ke Jakarta itu perlu kendaraan. Dengan niat itu kemudian kita berupaya mencari kendaraan, misalnya bis, kereta atau pesawat atau yang lain, ya, agar sampai kepada tujuan kita ke Jakarta. Begitupun kita menjalankan ibadah puasa. Tentu hanya dengan puasa itu kan pemahamannya kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan siam atau saum, yang maknanya adalah imsak. Jadi puasa secara istilah kita biasa mengartikan puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau puasa hanya puasa saja dalam arti menahan makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkannya, apakah mungkin itu bisa sampai kepada ketakwaan? Tentu saja tidak. Tapi perlu sarana-sarana berupa ibadah-ibadah yang lain yang bisa mengantarkan ke sana. Karena puasa itu menghimpun sarana-sarana ibadah yang lain menuju ketakwaan. Jadi tidak hanya berdiri sendiri, tapi harus didukung oleh ibadah-ibadah yang lain. Sebelum menuju kepada ibadah-ibadah yang merupakan sarana menuju ketakwaan, mungkin kita juga perlu memahami hikmah-hikmah puasa. Karena sarana yang bisa mendukung ketakwaan itu adalah bisa berupa hikmah dari puasa yang sudah dia pahami betul dan dia amalkan, juga bisa berupa ibadah-ibadah sunnah selama bulan suci Ramadan. Ya, ini yang akan menjadi sarana menuju takwa. Ya, mungkin kita akan bahas mulai dari hikmah puasa. Ya, jadi ibadah puasa yang kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, itu tentu saja banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ibadah puasa itu mendidik kita untuk disiplin. Karena orang berpuasa tadi dibatasi oleh waktu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selama itu pula hal-hal yang harus ditahan itu tidak boleh dilakukan sebelum waktunya tiba. Ya, ini artinya kita belajar disiplin. Begitu waktu fajar terbit, kita sudah harus stop makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya. Dan begitu waktunya berakhir, yaitu ketika waktu maghrib, maka kita harus berbuka. Tidak boleh kita kemudian berlama-lama, walaupun mungkin perutnya belum menuntut untuk segera makan, tapi kita disunahkan untuk segera berbuka. Ya, ini artinya kita disiplin waktu, disiplin memulainya dan disiplin mengakhirinya. Kemudian puasa itu juga akan membuat kita ini berjiwa peduli terhadap sesama. Karena ketika kita berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, ya, selama kurang lebih 14 jam, kita lalu akan teringat bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kalau kita saja mungkin yang segalanya sudah tersedia, mungkin buka juga sudah siapkan, ya, kemudian makan sahur sudah kita siapkan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang itu belum ada, ya? Jadi mereka masih bertanya, ini nanti sore apakah saya makan atau tidak, apakah sahur atau tidak. Ya, maka ini menimbulkan hati kita itu untuk peduli terhadap mereka. Jadi kita saja yang makannya sudah jelas ada, hanya ditahan selama 14 jam, kita sudah merasakan lapar, haus. Bagaimana dengan mereka yang makan minumnya belum jelas? Artinya seperti tadi,
apakah nanti waktu maghrib dia ada makanan atau tidak. Ya, jadi untuk makan saja dia mungkin masih harus berpikir ya bagaimana dia bisa makan. Ya, itu akan menumbuhkan kepedulian kita terhadap sesama. Kemudian juga akan melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Ya, karena ketika kita berpuasa, kemudian misalnya ada orang yang mencoba mengganggu kita dengan mencaci maki atau mungkin mengajak berkelahi dan sebagainya, kita terus berupaya agar tidak meladeni mereka. Kita bersabar dengan mengatakan ini shaimun, saya sedang berpuasa, dan tidak menanggapi cacian orang atau ajakan orang untuk berkelahi. Jadi kita tahan diri, bersabar. Kemudian juga kita menahan nafsu, menahan nafsu, baik itu nafsu perut maupun nafsu farji. Ya, jadi meskipun di situ makanan sudah tersedia, istri mungkin bagi yang sudah istri atau suami yang sudah pasangan itu juga ada di rumah, tapi tidak akan melakukan itu, ya, karena hal itu termasuk yang dilarang, bahkan haram. Meskipun di dalam waktu puasa itu semuanya halal, ya, makanan, minuman yang kita punya itu halal, tapi ketika kita berpuasa itu semua diharamkan, ya, kecuali memang waktunya nanti sudah melampaui waktu berbuka, ya, baru kita boleh makan, boleh minum, boleh berkumpul dengan istri dan sebagainya, ya. Itu artinya kita mencoba mengendalikan nafsu kita, baik nafsu perut maupun nafsu farji. Kemudian juga hikmah yang lain adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, ketika kita berpuasa tidak mungkin kita mencoba-coba untuk makan dan minum, ya, atau melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Padahal itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya, tapi dalam hatinya pas sudah tertanam bahwa Allah pasti melihat kita. Andaikan kita makan minum di dalam kamar pun tidak ada orang yang tahu, kita tidak akan melakukan itu. Jadi ini adalah bentuk pengawasan Allah, ya, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hikmah puasa ini sudah tertanam di dalam hati kita, itu juga mendukung untuk tercapainya takwa. Sebagaimana takwa itu kita sudah pahami, maknanya adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, selain itu, selain dari hikmah-hikmah puasa yang sudah tertanam dalam dirinya, sarana yang juga menjadi ibadah yang menjadi sarana untuk mencari ketakwaan atau mencapai ketakwaan itu ada bermacam-macam, ya. Yang diantaranya merupakan amalan-amalan sunnah selama bulan suci Ramadan. Misalnya saja adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah sesuatu yang di luar bulan suci Ramadan saja kita sangat dianjurkan untuk melakukan qiyamul lail, sholat malam. Nah, di bulan Ramadan ini kita lebih ditekankan lagi, ya. Ya, kita mengenal istilah sholat tarawih, ya. Bahkan itu yang sering kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Padahal qiyamul lail itu juga sesungguhnya bukan hanya tarawih, ya. Ya, di luar bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat, ya, mungkin ada sholat witir, ada qiyamul lail yang lain, tahajud. Nah, itu di dalam bulan suci Ramadan lebih ditekankan lagi, ya, sholat tahajud, sholat witir, ya, sholat tarawih, mungkin qiyamul lail yang lain juga kita kerjakan. Jadi di bulan Ramadan itu qiyamul lail lebih ditekankan lagi. Kemudian
yang berikutnya yang juga menjadi ibadah sarana menggapai ketakwaan adalah zikir. Zikir ini juga di luar bulan suci Ramadan kita sering melakukan. Tapi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, itu kita lebih sering lagi berzikir. Ya, misalnya sebelum subuh, ya ketika kita selesai melakukan sahur, mungkin masih ada waktu beberapa saat sambil menunggu waktu subuh. Kita biasanya membaca Al-Quran. Ya, ini juga bagian dari zikir. Kemudian setelah itu kita pergi ke masjid melaksanakan sholat. Ya, sholat utamanya adalah kalau sholat sunnahnya itu adalah qobliyah subuh, dilanjutkan mungkin dengan sholat subuhnya berjamaah, mungkin juga ada taklimnya. Nah, itu juga bagian dari zikir. Sesudah itu kita masih zikir pagi hari, bahkan mungkin sampai waktu suruh, ya. Dilanjutkan kemudian sholat duha di awal waktu. Yaitu artinya pada saat itu kita melakukan zikir cukup banyak di bulan suci Ramadan. Kemudian juga amalan ibadah yang menjadi sarana takwa yang lain adalah tilawah. Tilawah atau membaca Al-Quran. Biasanya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lain. Karena di masjid-masjid atau di musola-musola juga mengadakan satu program tadarus bersama. Yang ini tentu lebih memotivasi kita untuk bisa membaca Quran lebih banyak lagi. Karena teman-teman kita yang membaca Al-Quran juga banyak. Berbeda dengan ketika di luar bulan suci Ramadan. Mungkin kita membacanya sendiri atau paling dengan keluarga kita. Tapi di kala bulan Ramadan kita akan tadarus bersama dengan teman-teman yang lain, mungkin sesama jamaah masjid atau musola. Jadi porsi kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan biasanya lebih banyak. Bahkan ada yang mentargetkan di bulan Ramadan itu beberapa kali khatam. Nah, kalau hari-hari biasa di luar Ramadan mungkin mengkhatamkan Al-Quran itu akan jarang sekali. Ya, mungkin bisa 1 tahun sekali, bisa ya pokoknya relatif waktunya lebih lama dibanding dengan bulan suci Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan ini mungkin minimal ada yang mengkhatamkan 1 kali, ada yang 3 kali, 2 kali, bahkan ada yang lebih. Jadi benar-benar waktunya dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu, sehingga bisa berkhatam beberapa kali. Kemudian ibadah lain yang juga bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan adalah sedekah. Sedekah ini di bulan Ramadan ini juga porsinya lebih banyak, karena di masjid-masjid musola itu juga biasanya mengedarkan kotak infak itu lebih dari sekali. Misalnya ketika ba'da subuh ada kajian, di situ diedarkan kotak infak. Ba'da sholat isya ada kajian, juga beredar kotak infak. Juga ada kotak infak yang memang ditaruh di masjid, ya cara tetap, ya. Itu juga memberikan kesempatan untuk para jamaah kaum muslimin yang ingin berinfak itu bisa langsung situ, sehingga ini memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak lagi berinfak. Ya, kemudian yang berikutnya adalah iktikaf, ya. Ketika memasuki bulan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, biasanya kita juga ada program untuk iktikaf, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta keluarganya. Di 10 hari yang terakhir, Rasulullah biasanya lebih giat lagi beribadah, bahkan membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah. Ya, bukan hanya sendirian. Kalau mungkin hari-hari biasa Rasulullah sering beribadah sendiri, tapi ketika Ramadan, utamanya di 10 hari yang terakhir, Rasulullah itu
membangunkan keluarganya ya untuk sama-sama beribadah. Ya, dan ibadah itu juga meliputi macam-macam ibadah. Mungkin bersedekah, baca Quran, zikir, berdoa, juga ada ruku, sujud, dan ya itu jadi tercampur di dalam satu kegiatan. Iktikaf itu bermacam-macam ibadah. Yang ini juga bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kemudian berdoa. Berdoa ini ketika di bulan suci Ramadan ini kan waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Karena itu banyak juga yang menggunakan kesempatan ini untuk banyak berdoa. Ya. Dan doa di bulan suci Ramadan itu doa yang mustajab. Jadi ada 3 doa yang tidak tertolak. Itu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terdzalimi. Yaitu 3 doa yang tidak tertolak. Ya, dari doanya orang berpuasa termasuk doa yang tidak tertolak. Oleh karena itu ketika berpuasa kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Terutama misalnya ketika kita sahur. Ketika kita sahur itu juga kesempatan yang baik untuk berdoa. Ya, sahur itu di sepertiga malam yang terakhir. Ya, kurang lebih ya 10 menit sebelum subuh. Ya, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah mengabulkan permintaan orang yang meminta, mengabulkan doa, dan mengampuni orang yang memohon ampun. Jadi pada saat itu hendaklah kita juga banyak-banyak berdoa. Bukan hanya bangun untuk sahur, tapi kita juga berdoa. Begitu pula waktu mau buka, jangan berdoa ketika kita mau makannya saja, tapi sebelum itu pun gunakan untuk berdoa. Ya, karena sepanjang kita berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu adalah kesempatan baik untuk kita berdoa. Jadi bukan hanya setelah sholat saja, kapan saja, pokoknya selama kita masih dalam kondisi berpuasa, ya itu waktu mustajab. Ya, jadi gunakan berdoa, termasuk juga istighfar. Ya, istighfar itu sungguhnya juga doa. Ya, doa pendek tapi isinya luar biasa ya, karena istighfar itu sungguhnya adalah mohon ampun. Mohon ampun itu ya berdoa gitu. Ya, jadi perbanyak istighfar ketika kita sedang berpuasa. Ya, mungkin utamanya adalah ba'da sholat, atau mungkin kita lagi istirahat kerja, menunggu sesuatu, ya kita sambil menunggu atau mungkin sambil beristirahat bisa manfaatkan untuk banyak istighfar juga. Ya, jadi kita banyak berzikir dengan istighfar. Kemudian kita juga terus bersabar selama kita berpuasa. Ya, bersabar itu bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan larangan, ya, meninggalkan maksiat, juga bersabar ketika kita mendapat musibah. Ya, itu hendaklah kita jalankan pula ketika kita berpuasa. Karena hal itu termasuk ibadah-ibadah yang akan mendukung pencapaian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, ya, sunnah-sunnah yang di luar bulan suci Ramadan juga menjadi sunnah. Di bulan Ramadan ini ditingkatkan semua ibadah, entah itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, di dalam bulan Ramadan ini sebaiknya ditingkatkan semua. Mungkin kalau di luar bulan suci Ramadan kita sholat 5 waktu, kadang jamaah, kadang tidak. Kalau di bulan suci Ramadan upayakan semuanya berjamaah. Ya, jadi 5 waktu itu berjamaah terus. Kemudian di dalam
sholat fardu itu juga ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi ibadah fardu. Maka di bulan Ramadan ini juga sebaiknya dikerjakan semua. Ya, jadi rawatib itu minimal kita mengerjakannya 10 rakaat. Ya. Ada riwayat yang lain menyebutkannya 12 rakaat. Ya, karena siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, ya, siang malam maksudnya adalah sholat sunnah rawatib, itu dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Ya, 12 itu kapan saja. Ya, misalnya sholat duhur. Sholat duhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyahnya itu 4 rakaat, ba'diyahnya yang mu'akad 2, yang ghairu mu'akad 2. Jadi qobla duhur itu mu'akad 4 rakaat, ba'da duhur itu 2 rakaat yang mu'akad, yang 2 rakaat lagi ghairu mu'akad. Jadi sebelumnya ada 4, sesudahnya juga ada 4. Nah, yang asar, ini asar ada sholat sunnah sebelum asar itu ghairu mu'akad, ya, jumlahnya 4 rakaat. Kemudian sebelum maghrib, ya, itu juga ghairu mu'akad, ada 2 rakaat. Sesudah maghrib itu mu'akad, ada 2 rakaat. Jadi sebelum maghrib ada sunnah, sesudah maghrib juga ada sunnah. Yang sebelum maghrib itu ghairu mu'akad, yang sesudahnya mu'akad. Yang isya juga sama. Yang sebelum isya itu ada ghairu mu'akad 2 rakaat, sesudah isya ada mu'akad 2 rakaat. Ya, kemudian sebelum subuh, ya, sebelum subuh 2 rakaat, ini mu'akad. Jadi yang mu'akad itu ada 12, ya, 10 atau 12, ya, itu bisa kita kerjakan secara rutin di selama bulan suci Ramadan. Ya, ini sebenarnya hal-hal seperti ini yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ya, karena kita mempergiat pahala, mempergiat ibadah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita sekalian orang yang melakukan ibadah puasa bahwa ibadahnya itu akan dilipat gandakan minimal 10 sampai dengan 700 kali lipat. Ini yang kemudian memotivasi orang yang berpuasa untuk melakukan berbagai amalan ibadah sehingga dia bisa meraih takwa. Jadi logika sederhananya memang sudah jelas, ketika kita berpuasa, karena di dalam bulan Ramadan itu ada pelipat gandaan pahala orang yang beribadah, maka puasa ini bisa memotivasi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya, yang nantinya akan bisa mengantarkan kita kepada takwa. Kalau ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu sudah terbiasa di dalam diri kita, ya, yang sunnah-sunnah itu sudah kita anggap biasa, sekalipun kita sudah melampaui bulan Ramadan, ya, kita terus akan menjalankan ibadah itu. Ya, di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sudah menjadi sunnah, tapi meskipun itu sunnah, kita melaksanakannya rutin. Ya, sunnah kita istiqomah terus dengan hal-hal yang sunnah itu, maka ini akan mudah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betapa tidak, jangankan yang diperintah, yang sunnah saja, yang jika ditinggalkan tidak berdosa, itu tetap dilakukan. Apalagi yang wajib, pasti dia akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Ini kalau sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini sudah betul-betul tertanam dalam diri kita menjadi satu kebiasaan, maka di luar bulan suci Ramadan bisa melaksanakan itu dan pasti juga akan mendukung kita meraih ketakwaan kita kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin dengan ibadah-ibadah tadi yang sunnah-sunnah selama bulan suci Ramadan, kemudian juga hikmah-hikmah puasa yang sudah mendarah daging dalam diri kita sekaligus sudah kita laksanakan, maka insya Allah itu juga akan bisa meraih takwa. Jadi simpulan singkat, puasa kenapa ujung-ujungnya takwa? Karena puasa ini menghimpun berbagai ibadah yang menjadi sarana menuju takwa. Kemudian puasa ini mampu memotivasi ibadah lain, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, untuk bisa dikerjakan secara maksimal, sehingga itu di luar bulan suci Ramadan pun akan terus dikerjakan, yang itu juga bisa meraih takwa. Ya, mungkin secara singkat itu saja ya. Jadi ibadah, kenapa puasa itu bisa meraih takwa ya. Karena ibadah-ibadah sunnah pun sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya. Kita sudah mengistiqomahkan ibadah sunnah kita, otomatis yang wajib-wajib itu lebih dari itu kita kerjakan ya. Inilah takwa yang bisa kita raih dengan ibadah-ibadah itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan yang hanya singkat ini bisa ada manfaatnya bagi kita sekalian ya, untuk memotivasi kita agar di luar bulan suci Ramadan pun kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang selama bulan suci Ramadan ini kita kerjakan ya. Karena di luar bulan suci Ramadan itu tidak ada nas-nas yang motivasi untuk dilipat gandakan sampai sekian kali lipat, kecuali pada ibadah-ibadah tertentu. Tapi selama bulan suci Ramadan ini ibadah itu semua akan dilipat gandakan. Jadi mudah-mudahan itu akan memotivasi kita juga di luar bulan suci